siang-siang keliling Monas, pulangnya singgah ke gedung Kuarnas. Selamat datang di pembukaan Raparnas. Bersama kita siapkan generasi emas. Berikutnya, paparan Wakil Ketua Kuarnas Bidang Organisasi, Hukum, Perencanaan dan Pengembangan. Kepada Kakak Profesor Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Ketua Kuarnas, Kak Sekjen, para waka, dan juga para andalan nasional yang berbahagia. Dalam waktu 10 menit yang tersedia, mudah-mudahan saya bisa merampungkan laporan kegiatan untuk bidang Orgakum dan juga Renbang yang secara resmi kami memperoleh SK dari Kak Kuarnas per 13 November 2025. Tanggal 14 kami rapat koordinasi dengan Kak Toto untuk carry over program-program dan juga kegiatan di kerjasama bidang kerjasama dalam dan juga luar negeri. Rapat terakhir koordinasi kami dengan andalan nasional bidang Orgakum Renbang tanggal 9 Januari, dan izinkan pada kesempatan siang hari ini kami menyampaikan laporan kegiatan 2025, kemudian rencana kegiatan tahun 2026, sekaligus juga prognosis rancangan kegiatan 2027. Sepanjang 2025 ada 5 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh bidang Orgakum Renbang. Lanjut slide-nya. Yang pertama, rapat kerja nasional Gerakan Pramuka tahun 2025 sudah terlaksana tanggal 12 sampai 14 Januari, kemudian Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, kemudian penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka, rentang waktu mulai penjaringan sampai kemudian penyerahan Mei sampai Agustus 2025. Kemudian pembentukan Badan Akreditasi Gerakan Pramuka, rentang waktu mulai dari SK pembentukan Pokja sampai kemudian penyiapan draft terakhir Januari sampai Juni 2025. Dan terakhir penyusunan jukran upacara dalam Gerakan Pramuka, ini pembahasan hingga finalisasinya Juni sampai Desember 2025. Slide-nya bisa dibantu? Lanjut, rapat kerja nasional sudah terlaksana di dalam rentang 12 sampai 14 Januari 2025. Ada 5 keluaran penguatan organisasi dan juga manajemen organisasi. Kemudian yang kedua, laporan program kerja sebagai bagian dari mekanisme jalannya organisasi yang sehat. Kemudian dokumen rencana program kerja tahun 2025. Kemudian dokumen rencana program kerja 2026 dan penambahan wawasan dari narasumber yang profesional. Pada waktu itu hadir beberapa menteri serta narasumber. Kemudian keluaran outcome, rekomendasi untuk pimpinan Kuarnas Gerakan Pramuka. Kemudian yang kedua, konsolidasi antara Kuarnas dan juga Kuarda. Ini belum bisa keluar ya. Nah ini dimasukin lagi nih. Ini kayaknya Pak Agus ini apa udah lupa memasukkan dan mengeluarkan. Atau Kak Kabak yang baru, ini siapa operatornya? Hah? Oh Kak Deris. Mungkin Kak Deris ini karena sudah mikir keuangan nih. Udah galau mikir keuangan. Disepakati Kuarda Maluku menjadi tuan rumah Kemah Bela Negara. Cuma informasinya terakhir menyatakan mengundurkan diri.
Kemudian Lampung menjadi tuan rumah Karang Paramitran untuk tahun 2028. Ini keputusan di 2025. Impact terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara kuartir dan juga lembaga eksternal dalam kegiatan kepramukaan, kemudian terlaksananya evaluasi hasil kegiatan kepramukaan, meningkatnya sinergi antar kuartir, kemudian yang paling penting ini saya kira Kuarda memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara kegiatan tingkat nasional, dan itu dibahas di dalam forum bersama, didiskusikan, di-exercise, dan disepakati secara bersama-sama. Tidak hanya kegiatan yang bersifat nasional, tetapi juga kegiatan yang bersifat regional dan juga internasional. Ada arahan khusus dari Kak Kuarnas dan juga Kak Sekjen, bagaimana kegiatan-kegiatan partisipatif yang berbasis regional dan juga internasional itu merata, tidak hanya didominasi orang yang punya uang, tetapi ini terrepresentasi seluruh kuartir, tentu dengan pendekatan representasi dan juga pendekatan kompetensi. Yang berikutnya, slide berikutnya, nah ini kegiatan-kegiatannya. Ini Pak Menpora hadir, waktu itu nggak pakai seragam pramuka karena nggak muat. Jadi untuk Kak Menpora yang berikutnya ini sudah dikirim 2 seragam, mudah-mudahan cocok. Cuma informasi terakhir, bersamaan dengan rapat kerja Komisi 10 Kak Kuarnas kami sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa ketemu titiknya untuk bisa kompromi. Yang berikutnya Hari Pramuka ke-64 tahun 2025, outputnya peserta upacara sebanyak 12.587 orang, kemudian acara kegiatan upacara dapat terlaksana dengan khidmat dan juga tertib. Outcome terlaksananya upacara, kemudian terlaksananya rangkaian kegiatan Hari Pramuka, mulai dari ziarah, kemudian tabur bunga, ulang janji, dan juga kegiatan bakti, kemudian terlaksananya tanda penghargaan Gerakan Pramuka, terlaksananya pendokumentasian dan juga publikasi seluruh rangkaian kegiatan Hari Pramuka, dan juga terdistribusinya lencana dan piagam ke seluruh Kuarda. Impact refleksi atas perjalanan panjang Gerakan Pramuka untuk mencetak tunas bangsa yang berintegritas. Saya kira ini penting, sekalipun kegiatannya terkesan rutinitas tetapi memiliki dampak yang panjang di dalam pembentukan karakter. Kemudian yang kedua, penghormatan terhadap jasa para pendiri Gerakan Pramuka serta perannya dalam pendidikan karakter generasi muda. Yang ketiga, mengingat kembali tujuan mulia dari Gerakan Pramuka dan juga membangkitkan semangat kepramukaan, menjaga semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, memberi semangat dan motivasi bagi generasi muda untuk aktif dalam kegiatan kepramukaan dengan expose kegiatan kepramukaan yang masif di publik. Yang berikutnya, slide berikutnya, nah ini bukti juga memang enggak muat tadi itu. Penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka tahun 2025 ini juga sudah terlaksana dengan 7 SK Kuarnas Gerakan Pramuka, mulai SK nomor 131 sampai 137 tentang penganugerahan tanda penghargaan Lencana Wiratama, kemudian Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, Lencana Pancawarsa, Lencana Teladan, dan juga Lencana Pancawarsa Utama. Impact terapresiasinya kiprah dan juga pengabdian anggota dewasa secara objektif. Terkait dengan ini, nanti di 2026 rencananya ada revisi Jukran yang intinya ada 2 mekanisme pengajuan penghargaan Gerakan Pramuka, mekanisme dari bawah, kemudian mekanisme dari atas. Mekanisme dari bawah ini berbasis dokumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi baik substansi maupun administrasi. Sementara kalau dari atas itu diskresi atas berbagai prestasi yang sudah secara nyata dimiliki oleh pegiat kepramukaan, kemudian diminta untuk melengkapi secara administratifnya. Dari 2 jalur bawah, jalur atas ditempuh dengan 2 pendekatan ini. Kemudian yang berikutnya, pembentukan badan akreditasi Gerakan Pramuka. Output tersusunnya konsep badan akreditasi Gerakan Pramuka, outcome-nya terbentuknya badan akreditasi Gerakan Pramuka,
petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka nomor 1 tahun 2025, kemudian SK nomor 096 tahun 2025 tentang Kepala Badan Akreditasi Satuan Pendidikan Kepramukaan. Impactnya, Gerakan Pramuka memiliki wadah yang jelas dan kuat untuk membahas semua persoalan Gerakan Pramuka. Kemudian yang berikutnya, penyusunan petunjuk penyelenggaraan upacara di dalam Gerakan Pramuka. Output tersusunnya naskah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan kepramukaan. Outcome SK 092 tahun 2025 tentang pokja penyusunan petunjuk penyelenggaraan upacara di dalam Gerakan Pramuka, dan juga naskah cukran tata upacara dalam Gerakan Pramuka. Impact, kegiatan upacara dilaksanakan sesuai dengan cukran sehingga dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan standar Kuarnas. Ini nanti mulai dari atas sampai bawah. Yang berikutnya, rencana kegiatan tahun 2026, kita masih merencanakan kegiatan rutin organisasi mulai dari rapat kerja nasional tahun 2026 yang akan kita laksanakan esok, dan mulai hari ini rapat paripurna. Kemudian Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, tanggalnya juga sudah fix. Kemudian penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka, pembentukan badan sertifikasi Gerakan Pramuka, kemudian penyusunan dan penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka, ini ada beberapa nanti, finalisasi petunjuk penyelenggaraan upacara di dalam Gerakan Pramuka, kemudian penyusunan petunjuk penyelenggaraan seragam Pramuka, termasuk salah satunya arahan Kak Kuarnas yang sebenarnya sudah berlaku pemakaian skraf di dalam kegiatan harian. Nanti juga ada seragam non formalnya kegiatan harian. Yang berikutnya, advokasi revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka. Jadi memang revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka ini melibatkan multisektor. Nah, kita sebagai stakeholders utamanya melakukan langkah-langkah advokasi, mulai dari mengarusutamakan naskah akademik yang sudah disusun, kemudian norma-norma yang secara subjektif menjadi kepentingan Gerakan Pramuka, kemudian komunikasi informal dengan pihak-pihak yang di dalam hal ini adalah unsur presiden yang memiliki tugas untuk pembentukan undang-undang dan juga DPR. Kemudian finalisasi draft postur Gerakan Pramuka tahun 2045 dan rapat koordinasi Kuarnas Pramuka dengan kementerian dan lembaga pengampu kegiatan kepramukaan. Yang terakhir, rancangan kegiatan 2027. Jadi 5 kegiatan pertama itu adalah kegiatan rutin yang menjadi wirid organisasi, yang menjadi tugas di bidang Orgakum, rapat kerja nasional tahun 2027. Kemudian Hari Pramuka ke-66, penganugerahan tanda penghargaan, kemudian penyusunan dan penyempurnaan cukran, kemudian review dan juga revisi undang-undang, mudah-mudahan di 2027 nanti bisa tuntas, kemudian sosialisasi postur Gerakan Pramuka, kemudian musrenbang Kuarnas Gerakan Pramuka, dan juga penyusunan renstra Gerakan Pramuka. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Profesor Dr. Haji Muhammad Asroroni Amsoleh MA.